Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya wa rasula ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'du. Ikhwati fillah, insyaallah pada kesempatan pembahasan materi terkait waqfi wal ibtida kali ini kita akan membahas materi tentang tahqiqu haulil waqfi ala ru'usil ay, yakni catatan terkait permasalahan wakaf pada ujung-ujung ayat. Ada 4 pendapat ulama terkait wakaf pada ujung-ujung ayat. Pendapat yang pertama atau mazhab yang pertama adalah mazhab yang membolehkan wakaf pada ujung ayat, kemudian ibtida memulai kembali pada ayat setelahnya secara mutlaq tanpa mempertimbangkan keterkaitan antara kedua bagian tersebut, antara bagian ayat sebelum wakaf dengan ayat saat memulai kembali atau saat ibtida. Misalnya pada firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 219, la'allakum tatafakkarun, supaya kalian berfikir. Maka menurut pendapat ini, menurut mazhab ini, boleh langsung memulai pada awal ayat 220, fid dunya wal akhirah. Sementara kalau kita lihat antara akhir surat Al-Baqarah ayat 219 ini dengan surah Al-Baqarah 220 ini ada ketersambungan makna. Kalau kita terjemahkan, supaya kamu berpikir tentang dunia dan akhirat. Tetapi menurut pendapat yang pertama ini, secara mutlak kok boleh kita wakaf di ujung ayat 219. Atau contoh lainnya adalah pada surah Al-Hijr ayat 92, فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Maka demi Rabbmu, kami pasti akan menanyai mereka semua. Menurut mazhab yang pertama ini, maka boleh wakaf di situ secara mutlak. Kemudian ibtida pada ayat berikutnya, amma kanu ya'malun, tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu. Sementara kalau kita lihat sangat jelas ada keterkaitan antara keduanya. Kalau kita terjemahkan, maka demi Rabbmu kami pasti akan menanyai mereka semua tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu. Jadi apa yang ada di ayat 92 itu dilengkapi dengan apa yang ada di ayat 93. Akan tetapi menurut mazhab yang pertama ini, mutlaq boleh wakaf pada ujung ayat 92 surat Al-Hijr tersebut. Contoh lainnya adalah di surat Al-Alaq ayat 9. Ara'aital ladzi yanha, bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Maka menurut mazhab yang pertama ini boleh secara mutlak wakaf di ujung ayat tersebut, kemudian ibtida melanjutkan kembali di awal ayat berikutnya. Abdan idza shalla, seorang hamba ketika mengerjakan salat. Sekali lagi kalau kita lihat ada keterkaitan lafaz dan makna antara keduanya. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika mengerjakan salat? Jadi kedua ayat ini saling melengkapi. Tetapi menurut mazhab ini boleh wakaf di ujung ayat ke-9 surat Al-Alaq. Karena boleh secara mutlak, termasuk juga boleh wakaf di ujung ayat yang jika tidak disambung dengan ayat setelahnya maknanya menjadi fasid atau rusak. Misalnya di surat Al-Ma'un ayat 4. Fawailul lil musallin, dan celakalah orang-orang yang salat. Maknanya menjadi fasid kalau tidak disambung dengan ayat berikutnya. Alladzina hum an salatihim sahun,
yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Baru utuh maknanya sebenarnya kalau kita baca sampai ayat ke-5 ini. Tetapi mazhab yang pertama ini secara mutlak kok membolehkan kita wakaf pada ayat keempat surat Al-Ma'un tadi. Begitu juga jika wakaf di ujung ayat yang membawa kepada makna yang batil. Seperti pada firman Allah Ta'ala di surat As-Saffat ayat 151. Ala innahum min ifkihim layakulun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka dengan kebohongannya benar-benar mengatakan. Kalau kita ibtidak pada ayat berikutnya, waladallahu wa innahum lakadzibun. Allah beranak dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta. Ini maknanya menjadi batil, menjadi salah. Karena mengatakan bahwa Allah memiliki anak. Pada prinsipnya kedua ayat ini harus dibaca satu paket. Tetapi mazhab yang pertama ini memperkenankan secara mutlak boleh wakaf pada akhir ayat 151 surat As-Saffat ini. Pendapat ini dipilih oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab beliau Syu'abil Iman, atau judul lengkapnya adalah Al-Jami' li Syu'abil Iman, disusun oleh Imam Al-Baihaqi. Dan beliau memilih pendapat yang pertama ini terkait wakaf di ujung ayat. Imam Abu Amr juga mengatakan wa huwa ahabbu ilayya. Pendapat ini paling aku sukai untukku. Jadi Imam Abu Amr juga memilih pendapat ini. Pendapat beliau ini bisa dibaca di kitab Lataiful Isyarat di Fununil Qiraat. Adapun dalil yang digunakan oleh yang menggunakan mazhab ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnad beliau, juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Abu Dawud dan selainnya dari Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'a yuqatti'u qira'atahu ayatan. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika membaca Al-Qur'an, beliau memotong ayat demi ayat. Yaqulu bismillahirrahmanirrahim, summa yakifu. Beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim, kemudian waqaf. Alhamdulillahi rabbil alamin, summa yakifu. Kemudian beliau mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, kemudian waqaf. Ar-Rahmanir-Rahim, summa yakifu. Lalu beliau membaca Ar-Rahmanir-Rahim, kemudian waqaf. Dikatakan di syarah, fa ma'na yuqatti'u qira'atahu ayatan ay yakifu ala ra'si kulli ayah. Bahwa makna dari yuqatti'u qira'atahu ayatan adalah berhenti pada setiap ujung ayat. Syekh Dr. Abdul Karim Ibrahim Iwad Saleh mengatakan dalam kitab beliau Al-Waqf wal Ibtida' anna hadzal istidlal la taqumu bihi hujjatan, bahwa pendalilan ini tidak bisa dijadikan hujjah. Haitsu innal waqfa ala ru'usil ayati fi suratil Fatihati la yuaddi ila makna fasidin. Dikarenakan wakaf pada ujung-ujung ayat surat Al-Fatihah ini tidak akan memberikan makna yang rusak. Wala yujizu mislu hadzal waqfi illa al-ityana bi amsilatin min al-waqfin nabawiyyati 'ala al-ayati allati dzukirat munzu qalil. Dan tidak diperbolehkan wakaf dengan cara demikian, wakaf di ujung-ujung ayat seperti yang dilakukan oleh mazhab pertama ini, kecuali dengan mendatangkan contoh wakaf dari Nabi pada ayat-ayat yang disebutkan baru saja, yakni ayat-ayat yang jika wakaf di ujung ayat tidak bersambung ke ayat berikutnya itu memberikan makna yang fasid, makna yang rusak,
atau bahkan makna yang batil. Jadi menurut mereka yang tidak mengamalkan mazhab yang pertama ini, hadis Ummu Salamah ini hanya berlaku untuk surah Al-Fatihah, karena wakaf di ujung-ujung ayat surat Al-Fatihah tidak akan memberikan makna yang fasid atau yang batil. Berbeda halnya kalau ujung ayat, wakaf di ujung ayat memberikan makna yang fasid atau batil, maka harus ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pendapat yang pertama, pendapat mazhab pertama terkait wakaf di ujung ayat, yakni boleh wakaf secara mutlak di setiap ujung ayat. Kemudian mazhab yang kedua, pendapat yang kedua adalah wakaf pada ujung-ujung ayat dan ibtida pada apa yang ada setelahnya jika tidak ada keterkaitan lafaz antara keduanya. Jadi tidak melakukan wakaf pada suatu tempat dan melakukan ibtida langsung pada ayat setelahnya jika terdapat kemungkinan munculnya makna yang menyimpang dari makna yang seharusnya. Misalnya pada surat As-Saffat ayat 151 dan 152 tadi, maka menurut mazhab ini dia boleh berhenti di akhir ayat 151 untuk mengamalkan sunnah sebagaimana hadis Ummu Salamah tadi, kemudian mengulangi lagi dengan menyertakan ayat 152 dengan pertimbangan bahwa ada keterkaitan lafaz antara keduanya. Ala innahum min ifkihim layaqulun. Wakaf di situ, kemudian mengulang lagi dengan menyertakan ayat berikutnya. Ala innahum min ifkihim layaquluna waladallahu wa innahum lakazibun. Dengan demikian maknanya menjadi utuh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka dengan kebohongannya benar-benar mengatakan Allah beranak, dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta. Jadi kita bisa lihat mazhab yang kedua ini menggabungkan antara beramal dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam digabungkan dengan tujuan mendasar dari tilawah Al-Quran, yakni tadabbur terkait makna yang ada di dalam Al-Quran. Dan ini bisa dibaca misalnya di kitab Nihayatul Qaulil Mufid fi Ilmi Tajwid. Kemudian mazhab yang ketiga atau pendapat yang ketiga terkait wakaf pada ujung-ujung ayat Al-Quran adalah mereka mengatakan boleh melakukan saktah dengan tanpa mengambil nafas pada setiap ujung ayat Al-Quran. Atau bisa dikatakan bahwa mazhab ini menyebutkan bahwa saktah diperbolehkan pada setiap ujung-ujung ayat secara mutlaq. Mazhab ini menafsirkan wakaf pada hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha tadi sebagai saktah. Akan tetapi pendapat ini tidak diamalkan. Ini 3 pendapat terkait wakaf di ujung ayat. Masih ada mazhab yang keempat. Tetapi karena pembahasan mazhab keempat ini cukup panjang, insyaallah kita akan bahas dalam video terpisah. Demikian, semoga bermanfaat. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.